Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan saya Murnika Sari, NIM 24211000900. Saya adalah mahasiswa PPG di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan, sekaligus guru di Madrasah Sanawiyah Al-Muhajirin Waihatu. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan materi Akidah Islam. Model yang saya gunakan yaitu Problem Based Learning. Seperti apa kira-kira videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Iya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita mengawalinya dengan berdoa. Langsung kita mulai pelajaran dan kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Ibu. Silakan kembali ke tempat duduknya. Kehadiran kalian ya. Ya, Bu. Ya, untuk ketua kelas, hari ini siapa temannya yang tidak hadir? Ada semua, Bu. Alhamdulillah, hari ini semuanya hadir. Berarti untuk kelas 7 semangat belajarnya tinggi ya, sehingga kalian antusias untuk sekolah setiap hari. Mudah-mudahan semuanya terus diberi kesehatan supaya bisa terus masuk ke sekolah untuk menuntut ilmu. Oke, kelas 7 semangat belajarnya? Semangat! Sebagai bentuk rasa semangat kalian, mari kita menyanyikan satu lagu dulu kebangsaan kita. Ya, Ibu Guru ingin kalian menyanyikan satu lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa ya? Bisa. Ya. Kita mulai. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Oke, itu adalah salah satu lagu kebangsaan kita sebagai bentuk rasa semangat nasionalisme kita dan cinta tanah air. Oke. Untuk kelas 7, Ibu Guru mau bertanya,
akidah Kristen, akidah Hindu, akidah Buddha, dan akidah Islam. Nah, kalau kita sebagai seorang Muslim, berarti itu yang dinamakan dengan akidah Islam. Nah, pertanyaannya, kenapa di setiap agama itu harus punya akidah? Apalagi kita orang Muslim harus punya namanya akidah Islam. Segitu pentingkah akidah itu? Nah, penting. Di setiap agama harus mempunyai akidah. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya, kira-kira apa sih itu akidah? Sehingga sangat penting bagi kita harus memiliki akidah. Ya, siapa yang bisa? Apa itu akidah? Ya, angkat tangan Sakti. Akidah adalah keyakinan. Iya, betul. Akidah itu adalah keyakinan. Keyakinan siapa terhadap siapa? Keyakinan manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus tahu bahwasannya akidah Islam ini adalah salah satu keyakinan kita yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beragama Islam. Dari materi akidah Islam ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian akidah Islam. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dalil yang berkaitan dengan akidah Islam. Yang ketiga, peserta didik mampu menyebutkan dan mengamalkan akidah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi akidah berasal dari bahasa Arab yaitu aqada yaqidu aqidatan, yang artinya ikatan atau perjanjian. Sedangkan secara istilah, akidah adalah suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Dari arti secara bahasa dan secara istilah, maka dapat disimpulkan bahwa akidah Islam adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam sebagai Tuhan yang Maha Esa dan pengatur alam semesta. Nah, dasar-dasar akidah Islam itu ada berapa? Dua. Apa itu yang pertama? Al-Quran. Dan yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Quran ini banyak sekali terdapat ayat-ayat atau surat yang berhubungan dengan akidah. Salah satunya adalah Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Nah, ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke, sekarang Ibu Guru ingin kalian mengulangi dan membacakan kembali Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Oke, bisa dimulai? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya. Masih semangat atau tidak kelas 7? Semangat. Coba
mengakui bahwa ia memang menyembah Allah, Tuhan yang juga disembah oleh Nabi Musa. Mendengar pengakuan ini, Fir'aun mengancamnya dengan hukuman berat. Ia berkata bahwa jika Masito tidak mau meninggalkan kepercayaannya dan kembali menyembahnya, maka ia akan dijebloskan ke dalam penjara. Namun, Masito tetap teguh pada pendiriannya. Meski diancam dengan penjara dan siksaan, ia tetap berpegang teguh pada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah video tentang kisah Siti Masito, perempuan yang mempertahankan imannya walaupun dia dimasukkan ke dalam belanga atau panci besar. Apa isinya panci besar itu? Minyak. Tapi dia tetap kekeh pada pendiriannya bahwasanya dia tidak akan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari video yang kalian lihat tadi, pasti ada menimbulkan beberapa pertanyaan di benak kalian. Nah, coba sekarang Ibu Guru ingin tahu kira-kira pertanyaan yang muncul di benak kalian itu tentang Masito apa saja itu? Pertanyaan yang pertama, mungkin muncul dari siapa yang mau bertanya? Iya? Apa yang dilakukan Siti Masito hingga membuat Fir'aun menjadi murka? Iya. Apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Siti Masito sehingga Fir'aun ini dia marah dan Siti Masito dilemparkan ke dalam belanga atau panci besar yang berisi minyak yang menyala-nyala tadi. Siapa yang bisa menjawabnya? Oke, Sandi. Karena Siti Masito menyembah Tuhan selain Raja Fir'aun, karena itulah Raja Fir'aun menjadi marah. Iya, betul. Karena Siti Masito menyembah selain Fir'aun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Fir'aun marah, murka, sehingga iya, betul. Sehingga melemparkan Siti Masito ke dalam belanga. Ini gambar apa, anak-anak? Iya, gunung, air, pepohonan. Ini merupakan sebuah gambar yang dinamakan dengan alam semesta.
berjumlah lebih dari satu. Yang ketiga, apa saja contoh-contoh perilaku orang yang mengamalkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari kelompok 1. Oke, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Rifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kelompok kami. Saya sebagai wakil dari kelompok ini akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat kalian jika ada yang beranggapan bahwa dunia seisinya terbentuk dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Jawabannya adalah itu tidak akan mungkin terjadi karena tidak masuk akal. Karena setiap sesuatu yang ada mesti memiliki penyebab atau asal-usul, bukan muncul tanpa sebab. Untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana pendapat kalian jika Tuhan semesta alam berjumlah lebih dari satu? Jawabannya adalah akan ada yang namanya pertengkaran, karena mereka mungkin memiliki kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain. Dan itu pasti akan menyebabkan kekacauan dan ketidakstabilan pada alam semesta. Untuk pertanyaan nomor 3, apa saja contoh-contoh perilaku yang mengamalkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya adalah menghindarkan dirinya dari kemusyrikan, menghindarkan dirinya dari pikiran sesat, selalu berupaya melaksanakan sholat, menghindari perbuatan maksiat, berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Kami membuka sesi pertanyaan untuk kelompok 2 dan 3. Silakan bagi yang mau bertanya. Kami mempersilakan kelompok 2 dan 3 untuk memberikan masing-masing satu pertanyaan. Ya. Kelompok 1 selesai mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan bagi kelompok 2 dan 3 yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke. Dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 1 perhatikan pertanyaan yang akan disampaikan. Silakan ditulis lalu dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan untuk kelompok 1. Ya. Apa isi dari surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Hud ayat 7? Surat Al-Anbiya ayat 30 sendiri menjelaskan bahwa langit dan bumi tadinya adalah satu kesatuan yang padu. Kemudian Allah memisahkannya dan dari air Dia menciptakan segala sesuatu yang hidup. Sedangkan untuk surat Hud ayat 7 menegaskan bahwa Allah adalah pencipta langit, bumi dan segala seisinya. Sebelum penciptaan alam semesta, Allah sudah memiliki arsy singgasana di atas air. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari kelompok 3, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mengajukan sebuah pertanyaan untuk kelompok 1. Apakah masih ada surah lain yang menegaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala? Ya, silakan dijawab. Seperti yang telah tertulis di ayat-ayat Al-Quran, terutama surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Surah Al-Ikhlas sendiri sudah menegaskan bahwa Tuhan itu satu, dan ada juga ayat-ayat lain yang menegaskan keesaan Allah, seperti surah An-Nahl ayat 51 dan surah Al-Baqarah ayat 163.
Oke, sudah tidak ada lagi pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Oke, bisa ditutup untuk kelompok 1 karena sudah tidak ada lagi pertanyaan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Khaira. Pertanyaan 1. Bagaimana pendapat kalian jika ada yang beranggapan bahwa dunia seisinya terbentuk dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? 2. Bagaimana pendapat kalian jika Tuhan semesta alam berjumlah lebih dari 1? 3. Apa saja contoh-contoh perilaku yang orang yang mengamalkan akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban. 1. Dunia seisinya tentu ada yang menciptakan. Diciptakan dunia dan seisinya tentu ada maksud dan tujuan dari Sang Pencipta, guna membuat hambanya bersyukur dan kagum atas segala kekuasaan dan ciptaan Sang Pencipta. Karena sepertinya kita ketahui dari 100% alam semesta ini, faktanya manusia tidak bisa pergi ke galaksi lain. Terbatasnya pemikiran manusia jelas tidak mampu menunjukkan bahwa Allah merupakan Sang Pencipta jagat raya. 2. Akan terjadi ketidakjelasan dan kerancauan dan menciptakan dan mengatur alam semesta. Mayoritas agama besar di dunia menganut konsep monoteisme. 3. Sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji. Sekian prestasi kami. Kami membuka sesi pertanyaan. Silakan yang akan ditanyakan. Ya, itulah presentasi hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan kelompok 3 dan kelompok 1 yang ingin bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Jika Tuhan lebih dari 1, apa yang akan terjadi pada dunia? Ya, silakan dijawab. Dunia akan hancur karena Tuhan lebih dari 1. Sudah? Satu pertanyaan saja dari kelompok 1. Iya, Bu. Oke, lanjut dari kelompok 2, 3. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 3 akan mengajukan sebuah pertanyaan untuk kelompok 2. Agama apa yang percaya bahwa Tuhan itu esa? Contohnya Islam, Kristen, dan Yahudi. Oke, sudah? Kelompok 3, ada pertanyaan saja? Ya, Bu. Oke, ya silakan boleh ditutup untuk presentasi kelompok 2. Ya, untuk presentasi diskusi kalian hari ini, Ibu Guru rasa sudah cukup dan alhamdulillah semuanya antusias dalam mengerjakan tugas kelompok. Berikan aplaus dulu untuk kalian. Ya, dari diskusi kalian, maka kita bisa menyimpulkan kesimpulan apa kira-kira yang bisa kita ambil dari pembahasan diskusi kalian. Yang pertama, apa kesimpulan yang bisa diambil? Yang pertama, Dunia tidak bisa muncul atau akan ada di dunia ini tanpa seorang pencipta. iya betul. Kesimpulan yang pertama yang diambil adalah dunia dan seisinya pasti ada yang menciptakan dan tidak mungkin akan muncul dengan sendirinya. Kesimpulan 2 yang bisa diambil. Coba yang lain. Kesimpulan yang bisa diambil yang kedua adalah, ya silakan lihat.
akan terjadi kerancuan jika alam semesta lebih dari satu. Iya, kesimpulannya adalah jika Tuhan lebih dari satu, maka akan terjadi sebuah bencana atau kekacauan. Yang terakhir, kesimpulan yang bisa diambil adalah dari pembahasan tadi lebih bisa meningkatkan keimanan dan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk anak-anak kelas 7, dari pembelajaran kita mengenai akidah Islam ini, kira-kira menurut kalian apa sih hal-hal yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah? Yang pertama, Lakukan sholat. iya, melakukan sholat. Yang kedua, Menghindarkan diri dari kemusyrikan. menghindarkan diri dari kemusyrikan. Yang ketiga, Menjauhi larangan Allah. iya, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dari pembelajaran akidah Islam ini, kita semua bisa memetik hikmah yang banyak. Di antaranya yaitu bisa menghindarkan kita dari perilaku sesat, dari perilaku menyesatkan, dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat untuk kalian dan terus belajar, terus semangat dalam menuntut ilmu. Karena tidak ada namanya usaha yang mengkhianati hasil. Jadi orang yang berusaha dengan semaksimal mungkin, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik juga.